Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dakwah NW melalui channel di mana saja Anda berada. Apa kabar puasa kita hari ini? Tentunya masih lancar-lancar saja kan? Ayo sambil kita nunggu waktu berbuka, biar nggak terasa, mari kita mengenal sejarah Kerajaan Selaparang Lombok. Let's go. Di balik keindahan Pulau Lombok sebagai pulau destinasi dunia, ternyata banyak wisata sejarah di Pulau Lombok yang sayang untuk tidak diketahui oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Salah satunya sejarah Kerajaan Selaparang Lombok. Seperti apa sih sejarahnya? Yuk kita ikuti perjalanan bersama santri Ponpes Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Malawi. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang, sering pula diucapkan dengan Siliparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang Lombok tidak diketahui sejarah pasti tentang awal berdirinya Kerajaan Selaparang. Namun terdapat beberapa sumber yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubaligh dari kota Baghdad, Irak. Mubaligh tersebut bernama Syekh As-Sayyid Nurul Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Lombok dengan sebutan Gauth Abdul Razak. Beliau selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga yang menurunkan sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Wah, makin seru nih ceritanya. Beliau pertama kalinya datang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara yang disebut dengan Bayan, sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, yaitu antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Beliau menetap dan berdakwah di sana, kemudian menikah sehingga lahirlah 3 orang anak dari istri pertama, yaitu Sayyid Umar yang menjadi datu Kerajaan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yang kedua Sayyid Amir yang menjadi datu Kerajaan Pejanggi, kemudian yaitu Syarifah Komariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dewi Anjani. Wah, ternyata Dewi Anjani putri dari Syekh ya. Kemudian Gauth Abdul Razak menikah dengan istri kedua yang merupakan seorang putri dari Kerajaan Sasak, sehingga lahirlah 2 orang anak dari istri kedua, yakni seorang putra bernama Sayyid Zulkarnain, dikenal dengan sebutan Syekh Abdul Rahman atau disebut pula dengan Gauth Abdul Rahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Dinda Rabi'ah. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang, sekaligus pula sebagai datu atau raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kejayaan Kerajaan Selaparang Lombok tergolong kerajaan yang kuat baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir penjajahan Belanda yang hendak memasuki wilayahnya, yaitu sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Selain itu, laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gel-Gel, yaitu kerajaan Bali, dari arah barat 2 kali, atau yaitu 1616 dan 1624 Masehi. Wah, kuat juga nih ya Kerajaan Selaparang. Setelah pertempuran terjadi, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris
maka pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan di sebuah dataran perbukitan, tepatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suila, Kabupaten Lombok Timur. Dari wilayah kota yang baru ini, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi, bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemor yang memiliki sumber mata air melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan ibu kota, maka kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Subhanallah. Adapun peninggalan kerajaan Selaparang Lombok, beberapa peninggalan kerajaan Selaparang yang menjadi bukti kejayaan kerajaan Selaparang saat masanya peninggalan tersebut diantaranya: 1. Masjid Pusaka Selaparang. Masjid Pusaka kerajaan Selaparang, di dalam masjid, tepatnya di depan mimbar, terdapat sebuah batu yang kini ditutup dengan kaca. Konon batu tersebut berasal dari kota Baghdad, Irak. Selain itu, di depan Masjid Pusaka terdapat sebuah bangunan yang berukuran sekitar 5 x 7 meter persegi, yang oleh masyarakat sekitar menyebutnya Gedeng Pusaka, yaitu sebuah tempat menyimpan benda-benda pusaka kerajaan Selaparang. Di dalam gedeng tersebut tersimpan sebuah Al-Quran bertulis tangan, keris, perisai, sabuk belo atau sabuk panjang, dan peralatan perang kerajaan Selaparang lainnya. Yang kedua adalah makam Raja Selaparang. Tidak jauh dari Masjid Pustaka atau sekitar 6 km terdapat sebuah makam Raja Selaparang yang terkenal di Pulau Lombok. Pada mulanya makam ini dibangun ketika salah satu raja atau wali Selaparang diburu oleh Belanda. Ketika itu raja tersebut menerobos dinding masjid yang berada di samping makam. Atas dasar itulah makam ini kemudian dibangun. Di kompleks ini dulunya terdapat perpustakaan, namun oleh Belanda buku-bukunya dimusnahkan. Padahal di perpustakaan inilah terdapat sejarah kejayaan kerajaan Selaparang di masanya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah kerajaan Selaparang, silahkan datang kunjungi, yaitu di Desa Ketangga, Kecamatan Suila, Kabupaten Lombok Timur, agar dapat melihat Masjid Pusaka dan makam Raja Selaparang. Desa ini termasuk desa tertua dan menyimpan benda-benda pusaka kerajaan Selaparang yang menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Selaparang di masanya. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga dengan kita makin mempelajari sejarah, kita akan banyak menemukan bahwa Islam adalah jaya, terutama untuk kita masyarakat Lombok dan Nusantara. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.